Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama pelayanan Suara Nafiri Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan kembali kita datang bersekutu untuk kembali menikmati kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kembali kehidupan kita sebagai kehidupan domba-domba tidak mampu hidup tanpa Tuhan sebagai gembala yang senantiasa mengembalakan kehidupan kita. Puji Tuhan, kita naik pujian, "Oh Yesusku." Yakin Kau besertaku di saat senang ataupun dalam susahku. Kau juru selamatku, mempelai pria yang mengasihiku. Telah Engkau nyatakan pembelaan dan pemeliharaanmu. Refrennya, Oh Yesus, mempelaiku, terima kasih buat penyertaan-Mu. Oh Yesus, mempelaiku, terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Oh Yesus, mempelaiku, terima kasih buat pembelaan dan pemeliharaanmu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin. "Oh Yesusku, ku yakin Kau besertaku." Oh Yesusku, ku yakin Kau besertaku di saat senang ataupun dalam susahku. Kau juru selamatku, mempelai pria yang mengasihiku. Telah Engkau nyatakan pembelaan dan pemeliharaanmu. Oh Yesusku, mempelai priaku. Oh Yesus, mempelaiku, terima kasih buat penyertaan-Mu. Oh Yesus, mempelaiku, terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Oh Yesus, mempelaiku, terima kasih buat pembelaan dan pemeliharaanmu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin.
Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Berterima kasih untuk penyertaan Engkau sampai kepada pagi hari ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, membiarkan kehidupan kami berjalan sendiri Tuhan. Tetapi kami boleh merasakan bagaimana kasih-Mu Tuhan, pembelaan, perlindungan Engkau, penyertaan Engkau, senantiasa Engkau nyatakan, limpahkan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga dalam menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup dalam dunia ini Tuhan, kami merasakan Engkau menopang dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi Tuhan. Sehingga selalu ada kekuatan, penghiburan, jalan keluar yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kembali pada pagi hari ini kami datang bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kembali Tuhan, kami rindu untuk boleh tinggal di dalam Engkau, kembali menikmati Tuhan. Kasih Engkau boleh semakin bekerja terus dalam kehidupan kami. Karena kami sadar hidup ini tanpa kasih-Mu Tuhan, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu Tuhan, bagaikan kami berjalan sendiri. Oleh itu Tuhan, biarlah lewat pekerjaan firman, Roh Kudus dan kasih-Mu Tuhan, itu bagaikan kehidupan kami senantiasa boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, yang memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati persekutuan pagi dari awal sampai pada akhirnya, dan pakailah kami semua yang Engkau percaya untuk melayani Engkau. Tuhan, sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih memimpinku. Tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Di bukanya Yerusalem
Maha suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang refrennya tiap langkahku. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Haleluya, tiap langkahku Tuhan yang pimpin. Kita tidak mampu di tengah-tengah padang gurun dunia ini untuk kita bisa berjalan sendiri. Kekuatan kita, kemampuan kita, bahkan kemenangan kita dalam kita berjalan dalam dunia ini, kalau Tuhan menyertai. Bahkan Musa pun tidak mampu dalam memimpin, membawa umat Israel masuk ke negeri perjanjian. Dia memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Demikian hidup kita, siapa kita yang kecil ini, kita tidak mampu jika tanpa Tuhan yang selalu menopang kita, menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, kita naikkan lagi pujian sejati. Suaraku terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Memuji-Mu, memuji-Mu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu
Tak cukup hanya ku bernyanyi, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. memuji-Mu. Dan selanjutnya pekerjaan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kita satukan hati kita dalam doa. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan, di dalam keadaan yang baik, di dalam perlindungan, pemeliharaan, serta penyertaan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan, baik melalui puji-pujian maupun melewat pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, siapkan kehidupan kami pagi hari ini di dalam kami menyambut firman-Mu Tuhan. Kuduskan hamba-Mu dengan darah-Mu, ampuni dari segala kekurangan kelemahan, dan Tuhan pakai kehidupan hamba-Mu ini di dalam meneruskan firman-Mu bagi kehidupan seluruh umat-Mu dimanapun mereka boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Dan Tuhan juga kuasai urapi umat-Mu semua. Tolong biarlah kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka, sehingga saat mereka mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk menyadarkan, menginsafkan, dan boleh menolong setiap kehidupan umat-Mu yang mau menerima dan percaya akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Saya ucapkan shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada seluruh kehidupan umat Tuhan, dimanapun kehidupan saudara boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa, kita boleh kembali bersekutu untuk menikmati kasih dan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, baik melalui puji-pujian maupun melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema iman dan ketaatan. Dapat kita baca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, dan nanti pembacaan firman Tuhan akan dibantu dibacakan oleh Bapak Joko Slamet. Surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya, puji Tuhan. Nah, di dalam ayat 8 ini dikatakan, karena iman Abraham taat. Ketika Abraham dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, kita perhatikan kalimat di awal ayat 8 ini, di mana dikatakan karena iman Abraham taat. Jadi di sini kita melihat saudaraku bahwa kehidupan Abraham bukan hanya sekedar kehidupan yang memiliki iman, tetapi juga kehidupan Abraham adalah kehidupan yang memiliki perbuatan iman. Ya, apa itu perbuatan iman yang dimiliki oleh Abraham? Yaitu taat
kepada firman Tuhan. Ya. Jadi Abraham tidak hanya sekedar memiliki iman, tetapi Abraham juga memiliki perbuatan iman. Apa perbuatan iman yang dimiliki oleh Abraham? Yaitu taat kepada perintah Tuhan atau kepada firman Tuhan. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita, iman kita harus disertai dengan perbuatan-perbuatan iman. Dalam surat Yakobus pasal yang kedua dikatakan bahwa jikalau iman tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan iman, maka iman itu kosong. Iman itu mati. Iman itu tidak dapat menyelamatkan kehidupan kita. Nah, apa itu iman yang disertai perbuatan iman? Itulah iman yang disertai dengan ketaatan kepada firman Allah. Ya, sebab perbuatan iman itu artinya perbuatan iman itu menunjuk kepada ketaatan kepada firman. Ya, mari kita miliki iman yang disertai dengan perbuatan iman, yaitu iman yang disertai dengan ketaatan kepada firman Allah. Supaya iman kita tidak mati, supaya iman kita tidak kosong, iman kita dapat menyelamatkan kehidupan kita. Coba kita membaca dalam surat Yakobus pasal yang kedua. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-26. Tolong dibacakan ayat 26 lebih dulu. Surat Yakobus pasal yang kedua ayat 26. Iya. Sebab seperti tubuh tanpa roh, Nah, seperti tubuh tanpa roh, terus adalah mati, iya. demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, seperti tubuh tanpa roh, maka tubuh itu dikatakan mati. Maka demikian pula dengan iman. Iman jikalau tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan iman, yaitu taat kepada firman Allah, maka iman itu mati. Ya, dengan lain kata, iman itu tidak ada kuasanya, tidak hidup, tidak dapat bekerja dalam kehidupan kita. Ya, di dalam ayat yang Yakobus 2 ayat yang pertama, ayat yang ke-14. Ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman? Nah, apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang berkata bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Padahal ia tidak mempunyai perbuatan iman itu. Teruskan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya. Nah, ini di situ di dalam ayat ini ada pertanyaan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sementara iman itu tidak disertai dengan perbuatan. Apa perbuatan iman? Itulah taat kepada firman Allah. Bagaimana mungkin seorang kehidupan Kristen mengaku bahwa dia percaya, beriman kepada Yesus Kristus, tetapi dia tidak memiliki perbuatan di dalam imannya, yaitu dia tidak taat kepada firman Allah. Dia selalu melanggar firman Allah. Dia selalu menentang, melawan kepada perintah-perintah Allah. Nah, bagaimana mungkin seorang Kristen berkata, saya beriman, saya percaya kepada Yesus, tetapi perintah-perintah Yesus di dalam firman dia tidak laksanakan. Dia tidak taati, dia tidak lakukan. Apakah iman itu dapat menyelamatkan kehidupan Kristen itu? Nah, demikian pula bagi kita pagi hari ini. Iman itu dapat menyelamatkan kita apabila disertai dengan perbuatan. Apa perbuatan iman? Itulah taat kepada firman Allah. Oleh sebab itu dalam Injil Matius pasal yang ke-7 dikatakan, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, yaitu mereka yang melakukan firman, mereka yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi saudaraku,
Jangan kita menganggap kalau kita sudah berseru kepada Tuhan, kita percaya, terus kita katakan, saya pasti masuk surga. Sementara hidup kita tidak melakukan firman Allah. Ya, tidak melakukan firman, tidak melakukan ajaran-ajaran yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita bisa masuk dalam kerajaan surga? Oleh sebab itu dalam ayat itu, dalam Injil Matius pasal 7 dikatakan, mereka yang melakukan perintah Bapa, artinya mereka yang melaksanakan firman Tuhan, mereka itulah yang mendapat jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya, percaya harus disertai dengan tindakan. Percaya harus disertai dengan perbuatan, yaitu kita taat kepada perintah Allah di dalam firman-Nya. Dan itu yang dilakukan oleh Abraham. Abraham, dia memiliki iman, tetapi juga ada perbuatan iman, yaitu taat, ya, taat, ya, kepada firman Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau taat kepada firman Allah, maka ada janji-janji yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, jika kita taat kepada firman Allah, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita membaca Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Melakukan dengan setia segala perintah Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Teruskan. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Segala berkat akan datang kepada kita. Terus. Dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya. Jadi ini janji Tuhan. Kalau kita mau mentaati firman Tuhan, kita mau melakukan atau melaksanakan perintah Tuhan, maka berkat dari Tuhan kita terima. Segala berkat dikatakan, berarti begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan. Ya, berkat itu artinya pemberian dari Tuhan. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya buat kita semua. Bahkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan akan sediakan bagi kita. Asalkan kita mau mentaati firman Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan bagi kita, jika kita mau mentaati firman Tuhan, hidup kita berbahagia. Kitab Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 17. Kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7, maafkan. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi kalau kehidupan kita mau berbahagia, alami kebahagiaan, baik kehidupan secara pribadi maupun kehidupan dalam nikah, rumah tangga, keluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam ibadah pelayanan kita merasakan kebahagiaan, maka di sini kuncinya adalah menuruti firman Tuhan atau mentaati firman. Ya, kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka kebahagiaan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, itu janji Tuhan yang kedua. Yang ketiga, jika kita mau taat kepada firman Tuhan, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tahan uji dalam menghadapi pencobaan. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang tahan uji dalam menghadapi pencobaan. Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya
Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Teruskan 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Nah, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, terus Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. nah ini contoh atau perumpamaan orang yang mendengar firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan, maka ia disamakan seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Saat pencobaan datang, ujian datang, bagaikan hujan, bagaikan angin, bagaikan banjir, menerpa rumah, maka rumah yang dibangun di atas batu itu tidak rubuh. Rumah yang dibangun di atas batu itu tetap kokoh berdiri. Dan itulah gambaran kehidupan orang yang mau mendengar firman dan mentaati firman Tuhan. Dia akan kokoh berdiri. Dia akan kuat tahan uji dalam menghadapi setiap pencobaan dalam hidupnya. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mentaati firman Tuhan, dalam menghadapi pencobaan kita tidak kuat. Kita tidak mampu bertahan. Kita baca ayat di bawahnya 26 sampai 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, Ini sebaliknya. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mentaati atau tidak melakukan firman Tuhan itu, ia sama dengan orang yang bodoh ia disamakan bagaikan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. mendirikan rumah di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Rumah yang dibangun di atas dasar pasir tidak kuat menghadapi ujian. Saat hujan, angin, banjir datang melanda rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dan itulah gambaran dari kehidupan manusia yang mendengar firman tetapi tidak melakukan atau tidak mentaati firman Tuhan itu. Dia adalah bagaikan orang yang bodoh yang membangun rumah di atas dasar pasir. Saat ujian atau pencobaan menerpa hidupnya, dia tidak tahan uji. Dia tidak kuat. Bahkan dikatakan hebatlah kerusakannya. Mari kehidupan umat Tuhan, biarlah kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Sebab lewat kita mentaati firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tuhan akan memberikan segala berkat buat kita. Apa yang saudara hadapi, apa yang saudara butuhkan pagi hari ini, kalau kita mau mentaati firman Tuhan, sediakan. Tuhan penuhkan apa yang kita perlukan. Bahkan yang kedua, kalau kita mau mentaati firman, hidup kita berbahagia. Baik secara pribadi, dalam keluarga, rumah tangga, pernikahan, usaha, pekerjaan, sampai kepada ibadah pelayanan kita rasakan kebahagiaan. Dan yang ketiga, jika kita mau taat kepada firman Allah, maka di sini kita akan menjadi kehidupan yang tahan uji, kuat dalam menghadapi setiap ujian cobaan. Dan yang keempat, jika kita mau taat kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita membaca Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Nah ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa artinya yang melakukan kehendak Bapa? Yang mau melakukan atau mentaati firman Tuhan, maka mereka yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu sebagai kehidupan Kristen, jangan hanya menjadi Kristen yang sekedar percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan iman, di mana kita tidak taat kepada firman Tuhan. Kita menjadi kehidupan Kristen yang selalu melanggar firman, selalu memberontak kepada firman Tuhan. Jangan.
Lewat firman Tuhan pagi hari ini, jadilah kehidupan Kristen yang memiliki iman, yang disertai dengan perbuatan iman, yaitu di mana kita taat, mau menuruti firman Tuhan. Maka Tuhan janjikan buat kita semua, yaitu berkat, kebahagiaan, tahan uji dalam menghadapi cobaan, bahkan Tuhan sediakan tempat bagi kita dalam kerajaan surga. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sering ku lakukan hal yang tak sesuai firman, tak ku pedulikan suara firman Tuhan yang selalu ku dengarkan. Waktu ku sadari semua tak berarti, hampa tak berguna, ku rasa menderita sebab tanpa kasih-Nya. Jika tanpa kasih Tuhan, hidupku tiada berarti. Jika tanpa kasih Tuhan, rohaniku kan kering dan mati. Lalu ku segera berlari di kaki salib Kalvari. Saat ku rendahkan diri, ku alami kasih-Mu kembali. Sering kulakukan hal tak sesuai firman. Sering ku lakukan hal yang tak sesuai firman, tak pedulikan suara firman Tuhan yang selalu ku dengarkan. Waktu ku sadari semua tak berarti, hampa tak berguna, ku rasa menderita sebab tanpa kasih-Nya. Jika tanpa kasih Tuhan, jika tanpa kasih Tuhan, hidupku tiada berarti. Jika tanpa kasih Tuhan, rohaniku kan kering dan mati. Lalu ku segera berlari di kaki salib Kalvari. Saat ku rendahkan diri, ku alami kasih-Mu kembali. refrennya sekali lagi. Tanpa kasih Tuhan, hidupku tiada berarti. Jika tanpa kasih Tuhan, rohaniku kan kering dan mati.
lalu ku segera berlari di kaki salib Kalvari. Saat ku rendahkan diri, ku alami kasih-Mu kembali. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, Engkau menghendaki dalam kehidupan kami iman yang disertai dengan perbuatan iman. Itulah ketaatan akan firman-Mu. Itulah Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Sekalipun kehidupan kami banyak mendengar firman-Mu, namun jikalau tanpa ketaatan akan firman-Mu, semuanya itu akan sia-sia, karena kehidupan kami akan binasa. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tidak hanya sekedar kami mendengar firman-Mu, tahu akan firman-Mu, tapi bagaimana kehidupan kami bisa mentaati, menuruti firman-Mu. Itulah yang di dalamnya Tuhan, firman-Mu mengandung kuasa, terutama untuk menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bahkan ada janji-janji lewat firman-Mu Tuhan. Kalau kehidupan ini selalu mau taat menuruti akan firman-Mu, Engkau mau memberkati kehidupan kami. Bahkan hidup ini Engkau janjikan selalu ada satu kebahagiaan. Bahkan hidup ini Tuhan ada kemenangan dalam menghadapi segala bentuk pencobaan-pencobaan, ujian dalam hidup ini. Bahkan terlebih puncaknya, hidup ini boleh mendapatkan tempat, itulah masuk dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kehidupan kami. Biarlah Tuhan janji itu tidak hanya kami dengar, tetapi biarlah Kau genapkan dalam kehidupan kami. Lewat kami mau melakukan firman-Mu Tuhan, taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukti kami taat kepada firman-Mu, kami boleh merasakan kasih Engkau bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu selalu menyertai dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Taruhkan itu di dalam hati kami. Senantiasa Tuhan menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami dalam mengikut dan mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang kiranya tetap memberikan keamanan, kedamaian, ketentraman kepada bangsa kami. Tuhan yang menolong dalam segala tantangan-tantangan, persoalan-persoalan, di dalam segala bidang yang dihadapi, kesukaran, kesulitan. Berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami Tuhan, untuk ada jalan keluar dalam setiap apa yang dihadapi. Berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga dimanapun umat-Mu pagi hari ini yang boleh mengikuti siaran ini, lewat firman-Mu kami percaya Tuhan, itu sudah menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih, dan kami mengakhiri persekutuan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.